Oke adik-adik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Semoga puasanya tetap semangat ya adik-adik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas nih tentang bangun datar dan sudut ya. Jadi adik-adik sudah mengenal beberapa bangun datar mungkin di kelas 4 atau kelas 5, bahkan di kelas 1 mungkin adik-adik mengenal yang namanya persegi, ada segitiga, nah seperti itu. Nah oke, nah kita akan bahas ya nanti insya Allah satu persatu secara singkat. Apa itu sudut? Sudut itu ada berapa macam secara umum. Nah, kita ke sudut dulu nih ya sebelum kita ke bangun datar. Nah, apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan dua garis. Jadi ketika dua garis itu bertemu, mereka akan membentuk yang namanya sudut. Nah, sudut secara umum ada tiga ya. Ada sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. Kita lihat ya di sini ya. Nah, misalkan nih Kak Yas punya garis ya. Garis ini. Nah, garis satu, kemudian ketemu dengan garis dua. Nah, ini membentuk sudut ya. Nah, ada bisa melihat ini sudutnya terlihat lancip ya, sudutnya lancip ya, seperti dia menekuk seperti itu dia. Nah, makanya disebut dengan sudut lancip. Nah, tahunya dari mana Kak? Untuk mengukur itu lancip, siku-siku atau tumpul. Nah, adik sudah belajar ketika mungkin kelas 4 atau kelas 5 ya, cara mengukur sudut menggunakan busur ya. Nah, adik bisa tahu, oh ini sudutnya berapa derajat, untuk ini berapa derajat, ini 50, ini 80 atau 90. Nah, menggunakan busur. Nah, adik juga bisa melihat ini sudutnya menentukan sudut lancip, siku-siku atau tumpul. Nah, dari mana? Pertama dari sudut lancip ya. Sudut lancip itu ketika sudutnya itu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, 90 derajat itu seberapa sih? Kita lihat yang tengah nih. Kita punya garis ya. Garis mendatar, kemudian garis vertikal ya ke atas, kemudian dia tegak lurus seperti ini ya. Benar-benar tegak dan lurus. Nah, ketika dia bertemu, dua garis itu bertemu, dia membentuk sudut 90 derajat. Ini besarnya 90 derajat ya kalau diukur menggunakan busur. Nah, kalau besar sudutnya itu 90 derajat, maka dia disebut dengan sudut siku. Nah, sudut lancip itu ketika diukur menggunakan busur, dia sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Misalkan 85, 50, 30, pokoknya kurang dari 90 derajat. Nah, itu disebut sudut lancip. Beda ya nih ya, lancip dengan siku-siku. Silakan bisa membedakan adik-adik. Yang sudut lancip saya namakan misalkan sudut A, nih seperti ini. Kemudian yang siku-siku saya namakan sudut B, ini simbol sudut seperti gini ya. Nah, yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul berarti besar sudutnya itu lebih dari 90, bisa 95, 100 atau 150 ya. Intinya lebih dari 90 ya, sampai nanti 180 ada sudut sendiri ya. Nah, oke. Contohnya gini nih, kita bisa membedakan sudut tumpul seperti ini ya. Dia agak tiduran seperti itu. Nah, kalau lancip tadi dia mengkerucut seperti ini, siku-siku itu tegak lurus, sementara tumpul dia sudutnya tidur seperti ini ya. Nah, ini saya namakan sudut C misalnya seperti itu. Nah, oke ya. Jadi sudut ada tiga, secara umum ada lancip, siku-siku, kemudian tumpul. Kalau lancip dia besar sudutnya itu seperti ini, kurang dari 90. Kemudian siku-siku itu pas 90 derajat. Sementara kalau tumpul itu sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, kalau adik-adik sudah paham tentang macam-macam sudut, kita lanjut ke bangun datar. Nah, bangun datar nih ada macam-macam ya. Di sini ada persegi, persegi panjang, kemudian ada segitiga, ada tiga macam nih, segitiga lancip, segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Nah, kita ke segi empat dulu ya. Segi empat, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang. Nah, di sini adik-adik kita lihat ya. Adik-adik bisa lihat di sini ada bangun persegi. Nah, persegi ini punya 4 sisi ya, 1, 2, 3, 4 disebut persegi, dan sisinya itu sama, makanya ini ada tanda seperti ini, berarti dia punya panjang yang sama di keempat sisinya. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Kita lihat di sini. Nah, ini sudut ini kalau ada tanda seperti ini berarti dia itu besarnya 90 derajat sudutnya, alias apa? Alias siku. Nah, seperti ini. Simbolnya kotak seperti ini. Nah, itu berarti dia menandakan kalau itu sudutnya siku
siku. Berarti persegi itu terdiri dari 4 sudut siku. Nah, sama halnya dengan persegi panjang. Dia juga sudut keempat sudutnya ini siku-siku ya. Nah, keempat sudutnya siku. Tapi bedanya dengan persegi, dia sudutnya tidak sama semuanya. Panjang sisinya tidak sama ya. Kalau sudutnya sama ya, ini siku-siku semua. Ini 90, ini 90, ini juga 90. Nah, yang berbeda hanya sisinya. Sisi yang berhadapan itu pasti selalu sama panjang. Misalkan ini panjangnya dengan ini, yang atas panjangnya sama dengan yang bawah. Oke, nah bedakan ya persegi dengan persegi panjang. Dia punya 4 sudut siku-siku mereka berdua. Nah, kita ke jajar genjang nih. Jajar genjang dia berbeda ya, seperti ini, seperti persegi panjang, cuman dia agak doyong ya. Dia persegi panjang tapi doyong. Nah, karena dia doyong, maka dia sudutnya sudah bukan siku-siku lagi. Nah, jajar genjang kita bisa lihat ya. Nah, ini masih ingat ini sudut apa? Ini sudut lancip. Nah, sementara yang tiduran ini sudut tumpul. Oke, sudut tumpul ya. Nah, jadi jajar genjang itu terdiri dari 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nih, yang kuning ini sudut tumpul ya. Nah, besar sudutnya bagaimana? Besar sudutnya itu kalau yang berhadapan itu sama. Jadi besar sudut jajar genjang itu yang berhadapan dia besar sudutnya sama. Misalkan ya di sini saya kasih misalkan lancip berarti kurang dari 90 ya. Misalkan ini 60 berarti ini 60. Nah, seperti itu. Yang sudut tumpul misalkan saya kasih contoh misalkan ini 120 berarti yang ini juga 120. Nah, seperti itu ya. Jadi yang berhadapan itu sama besar sudutnya. Kemudian yang keempat adalah belah ketupat. Belah ketupat ini juga ya bedanya dengan apa? Kalau beda ya dengan jajar genjang persegi dan persegi panjang. Nah, belah ketupat ini dia juga punya sudut-sudut. Nah, sudut yang ini nih, sudut yang samping kiri yang kanan ya, atau sudut yang ya kiri yang kanan, ini sudutnya apa? Sudutnya kalau di sini ya sudutnya adalah lancip. Nah, sementara yang ini yang atas dan bawah ini sudutnya adalah tumpul. Sama seperti tadi ya. Jadi sudut yang berhadapan itu sama besar. 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah, kita tambah lagi nih. Nanti ya, kita tambah lagi dengan trapesium. Ya, trapesium nih bisa lihat ya seperti ini ya, trapesium. Oke, trapesium ada 3 jenis, trapesium sama kaki. Kalau trapesium sama kaki itu dia sudutnya di kakinya nih, ini kaki ya. Kakinya ini, 2 kaki ini sudutnya sama. Nah, sudutnya sama besar. Misalkan ini kalau ini 50, ini juga 50. Nah, ini yang bawah ini, yang sudutnya ini, karena dia bentuknya mengkerucut, berarti dia sudut lancip. Sementara yang atas itu adalah sudut tumpul. Ini lancip ya. Yang atas ini juga sudutnya sama ya. Contoh misalkan kalau ini 130, ini juga 130. Oke. Kemudian trapesium yang kedua siku-siku. Seperti namanya siku-siku, berarti dia memiliki sudut siku-siku ya. Berapa sudut siku-siku? 90 derajat. Nah, kemudian sudut yang lainnya itu yang ini adalah sudut tumpul. Kemudian ini sudut lancip. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang trapesium sembarang atau sebarang ya. Sembarang itu berarti dia sudutnya semuanya tuh beda ya. Beda besarnya. Misalkan kalau ini 60, yang ini 40, kalau yang ini itu 100, yang ini itu 150. Jadi beda-beda besar sudutnya. Nah, tapi dia tetap terdiri dari 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul seperti trapesium sama kaki tadi ya. Oke, kemudian kita beralih ke segitiga.
segitiga ini juga ada tiga ya, ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Nah, seperti namanya, kalau segitiga lancip berarti ketiga sudutnya itu adalah sudut lancip. Ya, ketiga sudutnya adalah lancip. Ya, besarnya ya beda, bisa beda-beda, bisa sama. Nah, intinya tiga-tiganya lancip. Kemudian ada segitiga siku-siku. Pasti ada satu sudutnya itu siku ya. Jadi segitiga siku-siku itu pasti mengandung satu sudut siku. Nah, ini sudut tegak lurus, ini siku-siku ya. Kemudian yang lainnya sudut lancip ya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul tuh satu sudutnya itu mengandung sudut tumpul. Yang mana nih kira-kira sudut tumpul? Nah, ini ya. Ini adalah sudut tumpul. Oke. Nah, yang lainnya itu otomatis sudutnya lancip ya. Nah, sudutnya lancip. Berarti dia punya satu sudut tumpul dan dua sudut lancip. Nah, ada tambahan ya. Satu bangun datar, yaitu bangun layang-layang ya. Bentuknya seperti layang-layang. Nah, kita bisa melihat di sini adik-adik ya. Untuk bangun layang-layang itu bedakan dengan bangun segi empat lainnya ya. Tuh, belah ketupat jajar genjang berbeda dengan layang-layang. Kalau layang-layang itu bentuknya seperti ini ya. Cirinya itu adalah dia ya, pertama yaitu dia punya sisi yang bawah nih, sisi yang bawah ini sama. Ya, kiri kanan. Yang atas sisinya juga sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia sudutnya bagaimana? Sudutnya dia punya dua sudut yang berhadapan yang sama. Yang mana nih kira-kira sudut yang sama? Ya, sudut A dengan sudut C ya. Jadi sudut A itu sama dengan sudut C. Nah, sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sudut B itu sudut B dengan sudut D itu berbeda ya. Sudut B tidak sama dengan sudut D. Nah, seperti itu ya. Nah, tentu saja sudut D ini dia lancip ya. Sudut D ini dia lancip. Oke. Nah, adik-adik sudah mengenal nih bangun datar seperti yang sudah dijelaskan ya tadi. Nah, kemudian adik-adik bagaimana menentukan sudut-sudut pada bangun datar ya? Nah, kita contohkan ya. Jadi, adik-adik di sini ada ada persegi ya, persegi, trapesium. Nah, ini trapesium dan persegi panjang belah ketupat jajar genjang ini masuk dalam yang namanya segi 4. Nah, segi 4 ya. Segi 4. Segi 4 itu berarti dia punya 4 sisi ya, 4 sisi. Kita hitung misalkan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, itu disebut segi 4. Ada yang namanya segi 3 nih, segi 3. Dia berarti punya 3 sisi dan 3 sudut ya. 1 2 3, 1 2 3 dia punya segi 3 sudut dan 3 sisi, berarti disebut dengan segi 3. Nah, segi 4 kalau ada adik tahu, segi 4 itu total sudutnya ya, total sudut itu adalah 360 derajat. Jadi segi 4 itu total sudutnya selalu 360 derajat. Sementara segi 3 itu total sudut adalah 180 derajat. Jadi segi 4 lebih banyak ya. Dia totalnya 360, sementara segi 3 itu totalnya 180 derajat. Tadi pasti ya. Saya kasih contoh di sini ya, adik-adik ya. Nah, saya kasih contoh di sini ya. Nah, di sini contoh jajar genjang ya. Ini sudut yang lancip 60 ya, 60, kemudian dia berhadapan dengan 60. Berhadapan dengan 60 ya. 60 60. Kemudian yang tumpul juga 100 120 120. Nah, ini kalau kita jumlahkan di sini, kita jumlahkan 60 ditambah 60 ditambah 120 tambah 120 itu besarnya berapa? Itu 360 derajat. Jadi kalau segi 4 harus 360 derajat ya. Seperti ini, persegi jelas ya, 90, yang atas juga 90 kalau di total dia 360 derajat. Seperti itu ya.
Nah, yang ini sama, persegi panjang di total juga 360 derajat. Begitu dengan belah ketupat, dia totalnya juga harus 360 derajat. Nah, trapesium juga sama ya, trapesium juga di total harus 360 derajat. Nah, sementara untuk segitiga, maaf nih ya, kegeser. Geser. Oke, untuk segitiga totalnya tadi 180 derajat. Misalkan ya, di sini saya punya 50 derajat, di sini 60 derajat. Nah, berapa yang ini ya? Berarti untuk mengetahui sudut yang tidak tahu, kita tahu ya kalau total sudut segitiga itu totalnya 180, berarti ini sisanya dari 50 sama 60 kan, berarti 180 dikurangi 50 dikurangi 60 ya berapa, sama dengan 70, berarti yang ini adalah 70 derajat. Oke, lagi misalkan diketahui misalkan yang sudut siku-siku ini ya, kalau sudut siku-siku pasti dia totalnya 90 derajat. Nah, misalkan diketahui yang atas ini contohnya di sini 40 derajat. Berapa yang bawah? Ya, berarti kita kurangkan 180 dikurangi 90 dikurangi 40. Hasilnya berapa? Hasilnya 50 derajat. Berarti ini sudut sisanya 50 derajat. Lagi, misalkan diketahui ini sudutnya 30, yang ini sudutnya misalkan 35. Berapa sudut yang kuning ini? Kita kurangkan 180 dikurangi 30 dikurangi 35 ya. Berarti berapa? Berarti 115 derajat. Berarti sudut ini 115 derajat ya. Jadi segitiga total sudutnya harus 180 derajat. Nah, segi 4 ya, segi 4. Kalau segi 4 tadi total sudut harus berapa? 360 derajat. Kita misalkan ya. Misal diketahui di sini sudutnya ya. Diketahui misalkan yang bawah itu dia punya sudut 40 derajat. Gitu ya. Kemudian diketahui juga dia yang sini dia punya sudut 20. Dia punya sudut misalkan 80 derajat. Nah, berapa? Tentukan sudut B dan sudut C berapa. Nah, tadi totalnya 360 ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita cari dulu yang sudut C. Tadi ingat ya, sudut A samping kiri kanan itu yang berhadapan seperti ini ya, hanya kiri yang kanan ya. Dia itu punya sudut yang sama, berarti yang kanan itu juga 80 derajat. Nah, untuk sudut B, tadi kita ingat 360 itu total semua sudut, berarti gimana? Berarti 360 kita kurangkan dengan 40, kita kurangkan dengan yang A 80, kita kurangkan lagi dengan yang C. Nanti dapat sisanya yang B. 360 dikurangi 40 dikurangi 80 dikurangi 80 berapa nih ya? Oke, 360 dikurangi 160 berarti 200 dikurangi 40 berarti 160 derajat. Berarti sudut B itu adalah 160 derajat. Nah, oke, seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, silakan nanti adik-adik mengerjakan soal berkaitan dengan sudut dan bangun datar. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.